Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menutup bulan keluarga ini, Bina Iman menyampaikan materi keluarga yang bahagia. Perlu kita perhatikan bahwa keluarga ini merupakan hal yang sangat unik, atau dapat dikatakan sebuah keluarga memiliki ciri khas masing-masing, tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Walaupun memiliki latar belakang ekonomi yang sama, status sosial yang sama, pendidikan yang sama, tetapi jelas mereka berbeda satu dengan yang lain. Punya ciri khas sendiri-sendiri. Itulah yang namanya sebuah keluarga. Namun perlu menjadi catatan kita bersama bahwa dalam keluarga terbentuklah karakter Tuhan Yesus sebagai panutan hidup kita. Dalam keluarga itu terbentuklah karakter sifat Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ciri khas atau realita keluarga kita dapat dikatakan ada segi positif dan segi negatifnya. Apakah yang dikatakan dengan segi positifnya? Dalam keluarga, dari sisi positifnya, biasanya banyak membicarakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, mendukung, menenteramkan, ngayem ke hati. Sedangkan dalam realitas keluarga yang lebih banyak negatifnya, seringkali muncul kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan, meresahkan, provokatif, mengkhawatirkan, bahkan mencurigai satu dengan yang lain. Dalam keluarga yang dapat dilihat dari sisi positifnya, seringkali memberikan ketenangan, nyaman, bahwa keluarga ini menjadi tempat impian hidupnya. Tapi dari sisi negatif, seringkali keluarga itu merasa cemas, takut, bagaikan neraka. Suasananya kisruh, kurang ketentraman. Dalam keluarga yang banyak sisi positifnya, seringkali terjadi rembukan bareng, ngomong bersama-sama, pemberian pujian kepada satu dengan yang lain, sekecil apapun, memberikan penghargaan. Dan dalam keluarga yang dari sisi positif ini tidak membandingkan dengan keluarga yang lain. Sedangkan dalam keluarga yang banyak sisi negatifnya, sering muncul cacian, makian, suka membandingkan keluarganya dengan keluarga yang lain. Dalam keluarga yang positif, ini sering menunjukkan cinta kasih, menghormati di antara anggota keluarga. Orang tua menghormati anaknya, anaknya menghormati orang tuanya. Tidak harus anak senantiasa harus hormat pada orang tua, tapi orang tua juga menghormati anaknya, saling memberikan penghormatan. Tapi dari sisi keluarga yang negatif, walaupun mereka itu cinta, kadang-kadang tidak ditunjukkan cintanya, dan ini ternyata adalah sesuatu yang negatif. Kalau cinta ditunjukkan sebetulnya. Kalau bahagia
bangga kepada yang lain, seringkali dalam keluarga yang kecenderungannya negatif, ini juga tidak ditunjukkan. Dan ini ternyata sesuatu yang negatif. Kalau bangga, kalau cinta, bahagia, ya mari kita tunjukkan. Dalam keluarga yang positif, sering memberikan contoh atau teladan. Dengan suara yang lemah lembut, santun, kalem. Tetapi dari keluarga yang negatif, ketika memberikan contoh itu seringkali dengan hanya kata-kata. Dengan teriakan, dengan kata-kata yang kasar atau volume yang banter. Dan ternyata itu sangat mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi sangat berbeda. Yang positifnya itu dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang kalem. Tapi dari sisi negatif ada keluarga-keluarga yang dengan omongan yang keras, banter. Dan itu sangat berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain. Dalam keluarga yang banyak sisi positifnya, memiliki waktu yang sangat berkualitas. Dan ketika ada waktu, mereka ngumpul bareng, makan bersama, ngobrol bersama. Tapi dari keluarga yang banyak negatifnya, waktunya memang sangat kurang. Jarang, bahkan tidak terjadi komunikasi satu dengan yang lain. Sudah waktunya sedikit, jarang terjadi komunikasi. Dalam keluarga yang banyak sisi positifnya, ini terjadi keterbukaan satu dengan yang lain. Ngomong bareng, ngomong bersama, memberikan semangat, memberikan motivasi. Beda dengan keluarga yang dapat dikatakan banyak negatifnya atau sisi negatifnya, justru adanya kecurigaan di antara anggota keluarga. Satu keluarga kok curiga. Tidak saling menguatkan. Tidak ada komunikasi yang baik. Mestinya dalam sebuah keluarga ini saling menguatkan. Sebagai contoh, keluarga Ayub. Ketika Ayub sakit, ketika Ayub menderita, hartanya habis. Istrinya tidak mendukung, istrinya tidak menguatkan. Mestinya ketika terjadi jatuh bangun sebuah keluarga, ini saling menguatkan, saling menopang, jangan saling menyalahkan. Tapi itulah realita yang terjadi. Saudara-saudara, itulah realita kehidupan rumah tangga yang ada dalam rumah tangga kita bersama. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Lalu bagaimana menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang ideal? Paling tidak ada beberapa catatan. Yang pertama, kita harus memberikan pelayan setulus hati kepada seluruh anggota keluarga. Selalu ada keterbukaan, ada keterus-terangan di antara anggota keluarga. Tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Oh, satu keluarga kok dicurigai. Ini kan tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, tidak cocok, mari kita bicarakan bersama. Mari bersama-sama kita menciptakan suasana yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Jangan hanya berdiam diri di antara anggota keluarga. Saling ngomonglah. Dalam sebuah keluarga, mari bersama-sama
kita menghindari emosi dan rasa egois satu dengan yang lain ketika ada sebuah persoalan. Tetapi juga perlu kita catat, jangan terlalu mengatur anggota keluarga. Harus begini, harus begini. Berikan kebebasan. Tetapi catatannya, berikan kebebasan yang bertanggung jawab. Mari berunding bersama dalam menghadapi sebuah persoalan dalam keluarga. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai anggota keluarga, mari kita sebijak mungkin. Tetapi bijak pun perlu ada ketegasan. Yang juga sering menjadi persoalan dalam sebuah keluarga ketika ada masalah dari luar, seringkali kita bawa masuk dalam rumah tangga kita. Biarlah persoalan di luar. Kalau kita bawa ke rumah tangga kita, seringkali malah menjadi menumpuk persoalan yang lain. Yang juga sangat perlu kita perhatikan dan kita lakukan. Jangan membiasakan merendahkan anggota keluarga. Dan jangan selalu mengkritisi anggota keluarga. Menilai ini tidak baik, menilai ini begini, menilai ini begini. Dan jangan lupa memberikan apresiasi kepada siapapun anggota keluarga kita. Memberikan pujian. Ketika anak melakukan sesuatu, berikan pujian. Orang tua melakukan sesuatu, anak pun bisa memberikan pujian. Sekecil apapun, memberikan reward, memberikan penghargaan. Jangan senantiasa disalahkan. Dan yang terakhir, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita biasakan hidup sehat. Seringkali kita mendengar istilahnya 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nasihat Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 1-2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah sebuah keluarga. Bertolong-tolongan, menopang satu dengan yang lain, saling memberikan support, memberikan motivasi, memberikan penghargaan, memberikan pujian. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Gusti Yesus berkahi. Amin.